Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, kalau melihat dalam jalannya sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, begitu ya, kan dihadirkan saksi Susi. Dan selain juga hakim sempat menyatakan bahwa jangan berkelit, jangan berbohong karena ada ancaman pidana di situ. Tapi kita juga sempat mendengarkan begitu pertanyaan mengenai apakah saksi menggunakan earphone begitu, apakah ada juga masukan dari pihak-pihak lain. Nah, kalau seperti itu apa yang bisa dicermati oleh publik, Prof? Tentunya kalau jaksa meragukan tidak hanya sekedar bertanya, tapi bisa meminta majelis hakim untuk diizinkan memeriksa atas dugaan itu. Karena apa? Kebohongan yang disampaikan saksi ini kan tidak berhenti kepada menempatkan saksi sebagai orang yang melanggar keterangan palsu, tetapi lebih dari itu akan dikejar nanti siapa yang memerintah, siapa yang menyuruh. Ini tahapan-tahapan dari hakim mengejar dan menempatkan seseorang menjadi pelanggar pasal 242 itu, sehingga akan lebih luas lagi nanti untuk menemukan siapa yang berkepentingan untuk melakukan pelanggaran ini. Untuk meringankan atau memberatkan salah satu pihak, ini kejahatan pada persidangan, sehingga terungkap dengan utuh. Tidak saja dia berbohong, tapi siapa yang menyuruh dia bohong dan apa keperluannya, itu mungkin. Oke. Nah, Prof, kalau ini kan baru mungkin dua ya yang sudah menjadi sorotan ya, ada Susi dan juga Kodir begitu ya. Nah, kan kita juga tidak tahu ya, kalau publik ya, dari kacamata publik kan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang berbohong, mana yang tidak gitu. Nah, bagaimana akhirnya kalau misalnya ini publik pengen mengetahui mana yang benar ya sebenarnya, mana yang salah ya, sehingga kita juga punya penilaian sendiri itu sebagai publik. Karena apa? Karena ini juga kan sudah menjadi kasus yang menjadi perhatian secara nasional, Prof. Ya, pada putusan hakim akan terbuka untuk umum. Semua putusan dan pertimbangan terbuka untuk umum dan sudah menjadi milik umum. Tapi nanti setelah putusan disampaikan secara terbuka, tahap ke-11 itu kalau menurut agenda-agenda persidangan pidana yang yang umum, maka semua pertimbangan hakim yang menjadi putusan itu menjadi milik umum ketika dibuka. Hari ini memang tidak. Tentu belum saatnya dan belum bisa ditentukan apakah kebohongan ini bagaimana. Lalu apa akibat tadi, tentu hakim tidak berhenti di situ menurut pendapat saya, dan setiap putusan atas kebohongan itu akan berlanjut kepada pihak lain yang berkepentingan atas bohong itu dan meminta melakukan. Ini tentu ada ancaman hukumannya juga yang sama ya, kalau 9 tahun dia pun terkena 9 tahun untuk pasal 55 itu. Begitu. Prof, kalau kita berbicara mengenai keterangan dari saksi begitu ya, keterangan saksi Susi ini ternyata sejalan dengan keterangan terdakwa lainnya. Anggaplah Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Tetapi bertentangan dengan keterangan dari Baradae. Dalam persidangan kita juga sempat melihat bahwa pengacara ataupun Baradae menyatakan saksi Susi ini tidak berkata secara jujur seada-adanya begitu. Nantinya pertimbangan apa yang akhirnya diambil oleh majelis hakim melihat keterangan Susi yang berbeda dengan Baradae tapi mungkin sejalan dengan keterangan terdakwa lainnya? Ya, tentu majelis akan mempertimbangkan persesuaian ya. Tidak saja mendengarkan advokat kan cenderung membela kliennya ya. Tentu tidak seperti itu juga. Harus ada keseimbangan dari semua keterangan, baik JPU, saksi, semua saksi yang berkaitan, persesuaian dari semua hal baru bisa menjadi alat bukti yang sah. Jadi saksi ini kan nantinya diharapkan menjadi alat bukti yang sah yang digunakan hakim untuk mengukur kesalahan seseorang, kebenarannya, pemaklumannya, itu semua kan ada di situ ya. Penghapusan, pembenaran, dari perbuatan nanti muncul dari saksi. Maka saksi yang menentukan, saya sebut tadi ada 3 petunjuk bagi hakim, yaitu saksi, surat. Surat ini termasuk SMS atau WhatsApp kalau sekarang. Itu surat elektronik. Kemudian baru keterangan terdakwa yang berapa hari lagi ini kita akan langsung melihat pemeriksaannya. Maka 3 hal ini menjadikan keyakinan bagi hakim, dan hakim baru bisa memutus perkara ini sesuai dengan yang 3 tadi. Oke, baik. Saya terakhir ke Bang Benny. Bang Benny, kalau tadi mungkin masih
sama pertanyaannya dengan apa yang disampaikan oleh Rati, tapi kan posisinya Baradae ini adalah seorang justice kolaborator ya, punya keterangan, tapi mungkin berbeda dengan terdakwa-terdakwa lainnya. Lalu bagaimana mengamati fakta-fakta hukumnya yang ada di persidangan dalam posisinya seperti itu gitu Bang? Kalau dengan situasi seperti itu, artinya keterangan dari Baradae berbeda dengan keterangan daripada Susi, sementara Susi keterangan sama persis dengan terdakwa yang lain, semua akan kembali pada penilaian hakim. Keyakinan hakimlah yang akan menunjuk bahwa apakah persesuaian keterangan itu sesuai apa tidak. Itu satu. Yang kedua, nanti kan itu sesuai pasal 184 KUHP itu kan harus sama. Ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti tidak hanya dengan keterangan saksi, tapi bisa saja dengan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Itu nanti akan disamakan semua. Tidak semata-mata diukur hanya dengan keterangan saksi. Walaupun saksi Susi akan sama dengan keterangan dengan terdakwa yang lain. Walaupun sama, tapi hakim nanti akan melakukan persesuaian dengan alat bukti lain yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Persesuaian itu termasuk soal konsistensi keterangan juga? Iya, harus sesuai konsistensi keterangannya itu. Makanya saya lebih duga kuat hari ini kenapa diminta lagi Susi dalam setiap persidangan itu untuk menguji konsistensi keterangan Susi. Apakah sesuai apa tidak? Nah, itu yang akan dilihat. Nanti tentu hakim akan cocokkan dengan bukti-bukti yang lain. Jadi kemungkinan bisa hakim mengambil keputusan bahwa Susi berbohong atau tidak pada hari ini mungkin gitu Bang? Bisa saja pada hari ini. Bisa saja pada hari ini. Apakah keterangan itu sesuai apa tidak? Kalau tidak sesuai pada hari ini, mungkin saja hakim akan seperti itu karena jabatannya sebagai ketua majelis, ex officio dalam perkara pidana yang dimaksud, bisa saja hakim karena jabatannya bisa aja langsung ditersangkakan, minta untuk dibuat penetapan lewat panitra. Oke. Nanti kita lihat ya jalannya sidang hari ini. Siap, Nanti juga akan kami hadirkan dalam kabar khusus di TV One usai Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Prof. Gayus sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Bang Beni juga terima kasih. Terima kasih. Sama-sama pagi hari ini. Oke, kami jeda terlebih dulu, masih ada beberapa informasi lainnya yang akan kami hadirkan sesaat lagi.